Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafiruna wal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang Ustadz sayangi, para santri, anak-anak Pak Ustadz, para calon-calon ulama, calon-calon da'i yang akan menegakkan Islam di bumi Allah ini, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini untuk memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal. Salawat serta salam mari kita hadiahkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepadanya, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal. Sebelumnya barangkali kita baru ini bertemu, kali pertama inilah kita bertemu. Tadi sudah disebutkan Ustadz kita, nama saya Haji Irfan Yusuf. Saya berasal dari kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Orang di Binjai biasa menyebut saya Ustadz Rahul, karena kata orang tuh mirip kayak bintang film India itu. Tapi sebenarnya saya nggak merasa mirip, tapi yang pasti kita memang masih keluarga selebritis. Karena saya yang paling tua Irfan Yusuf, adik saya penyanyi dangdut Irfan Mansur, di bawahnya lagi pemain sinetron Irfan Hakim, dan pemain bola Irfan Bahdim. Itu selintas perkenalan kita. Ustadz kalau ceramah di hadapan santri-santri begini kadang terharu dan kadang langsung ingin meneteskan air mata, karena Ustadz langsung teringat anak Pak Ustadz. Anak Pak Ustadz ada 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling besar anak Pak Ustadz sekarang juga seperti kalian menjalani pendidikan di pesantren
Kalau Ustadz Lubis tahu itu, pesantren Darul Arafah di Sumatera Utara. Sekarang berada di kelas 5 cowok. Untuk yang cewek boleh nanti minta handphonenya sama saya. Terus saja kalian. Ustadz mau berangkat dari apa yang Ustadz sampaikan di muqaddimah tadi. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Syafaat itu adalah kelebihan Rasulullah. Tidak semua Rasul mempunyai hak syafaat. Kalau untuk anak pesantren, syafaat itu udah pasti kita paham. Di luar sana banyak orang mengucapkan syafaat, tapi dia tak tahu apa syafaat itu. Karena ini hari lagi musim orang bercakap, kadang tahu apa yang diucapkan, tapi nggak mengerti apa maksud yang diucapkan. Ustadz pernah menghadiri maulid, disuruh ceramah, ada kepala lingkungan ngasih sambutan. Luar biasa semangat waktu. Pidatonya berapi-api tapi tak berasap. Apa kata beliau dalam pidatonya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini kita sedang berada di era reformasi, informasi, transformasi, dan globalisasi. Pening Ustadz dengarkan waktu bercakap. Turun dia dari podium, duduk di sebelah Ustadz. Ustadz tanya, mohon maaf Pak Kepling, ya, itu tadi maksudnya transformasi itu artinya apa Pak? Udah Ustadz diam aja lah, aku pun tak tahu apa artinya. Jadi Pak Kepling nggak tahu kok ngomong-ngomong kayak gitu ya. Aku dengar dari TV begitu, ya udah ikut aja lah. Sama dulu waktu menjelang tahun 2000 banyak orang bilang ini era milenium. Padahal dia juga nggak tahu apa arti milenium itu. Sampai tetangga saya belikan sepatu anaknya salah ngomong sama Cina, Cik beli sepatu aluminium kata dia. Sama dengan kalimat syafaat ini, banyak juga orang mengucapkan syafaat, tapi dia tidak memahami apa arti syafaat itu. Kita tahu syafaat itu artinya pertolongan. 25 Rasul Allah, anak-anakku, ternyata di antara 25 Rasul itu satu-satunya Rasul yang punya hak syafaat, yang bisa memberikan pertolongan kepada umatnya di yaumil akhir, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi kali kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad, nggak bisa dapat pertolongan Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad itu Ustaz? Yang pertama, rajin berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Mau pakai Sayyidina juga boleh. Selawat. Dan jangan lupa Allah sama malaikat aja berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Loh, berarti Allah sama malaikat juga meminta syafaat Rasul Ustaz. Maha suci Allah. Allah enggak perlu pertolongan siapapun. Jadi kenapa Rasul, Allah sama malaikat itu berselawat kepada Rasul Ustaz? Bentuk penghormatan kepada Rasul. Kalau Allah malaikat saja menghormati Rasul, kenapa kita umatnya tidak berselawat untuk menghormati Rasulullah? Dan orang kalau sudah sholat, dia pasti berselawat. Pasti itu. Kenapa? Karena salawat rukun sholat. Betul? Tidak sah sholat kalau tidak berselawat. Kapan kita baca selawat Ustaz? Waktu tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu sekaligus batas itu.
Itu makanya ibadah ini perlu ilmu. Ada sebagian orang kan ngaji, katanya kalau ada orang sholat berjamaah, kita minta berjamaah dengan dia, ambil posisi sikit saja di belakang sebelah kanannya. Ada yang berpaham, sentuh bahu kanannya, itulah tanda kita minta berjamaah dengan dia. Kemanapun adik-adik sholat, kalau misalnya sedang sholat di masjid singgah, tiba-tiba ada sentuh bahu kanan, berarti orang itu minta berjamaah. Kawan Ustadz dulu pergi haji, rupanya dia nggak paham, kawannya nyenggol, tap, apa bang? Yalah, yalah. Ulang dari pertama balik. Kenapa Ustadz? Karena tidak berilmu. Itu makanya adik-adik, orang yang banyak berselawat kepada Rasul, itulah nanti salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Orang kalau sudah mendirikan sholat, dia pasti. Yang kedua apalagi Ustaz? Amalkan sunnah-sunnah Nabi. Kita ini sekarang udah banyak ninggalkan sunnah Nabi, betul? Bersyukurlah anak-anak ustadz berada di sebuah lingkungan yang islami, yang saya yakin salam itu wajib. Hari ini orang di luar lebih banyak niru-niru budaya kafir. Jumpa, hai, udah jarang tuh assalamualaikum, hello, dah. Padahal Islam sudah ajarkan assalamualaikum, 10 pahala sama awak. Yang jawab jangan mau kalah, waalaikumsalam warahmatullah, 20 sama awak. Dia assalamualaikum warahmatullah, 20. Kita jangan mau kalah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, 30. Rupanya dia tahu Ustaz, dihajarnya semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 sama dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, 40 sama Allah. Rupanya paham dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Udah makanlah sama kau semua sana. Serakah kali pula dia. Kalau yang namanya umat Nabi Muhammad, dia lebih cinta kepada hal-hal yang berbau islami. Assalamualaikum, banggalah kita dengan salam kita itu. Jangan diikut-ikut gaya-gaya orang kafir tuh. Ini hari anak-anak muda kita lebih banyak suka kali ngikut-ngikut gaya orang kafir. Makanya sekarang udah sulit kita kalau keluar sana, yang mana anak Islam, yang mana anak-anak orang kafir. Laki-laki berkerabu. Pikirnya ada paten kali, aku jijik kali nengokkan itu. Kadang-kadang tak puas pakai kerabu di kuping, ditaruh di hidung. Kalau orang barat, orang India kayak Pak Ustadz, pakai kerabu di hidung pantes, Ustadz mancung. Ini udah pesek, hidung tenggelam. Taruhnya lagi kerabu di hidung, tinggal taruhkan tali, ikat di tiang, udah jadi lembu lah dia. Loh, ada juga yang pakai kerabu ditindek di bawah bibir. Pernah Ustaz tengok di Carrefour Medan di lidah, bercakap nongol-nongol anting-antingnya itu. Dalam hati Ustaz, titanus mampus lah kau dalam hatiku. Kelang 2 minggu jumpa balik masih hidup lagi dia. La ilaha illallah. Makanya Allah ingatkan, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Orang kafir akan buat kamu menjadi kafir sehingga kamu mirip seperti orang kafir. Di luar sana, alhamdulillah Aceh ditegakkan syariat Islam, jilbab termasuk wajib. Kalau kita di Medan, masya Allah, pakaian hari ini sudah tidak ada lagi budaya malu. Rok, angkat
Kadang pakai baju dari depan rapi, panjang, belakangnya koyak. Ingat waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada wanita digantung rambutnya, mendidih otaknya, api menyala-nyala dari bawah hendak membakar tubuhnya. Apa kata Rasulullah? Rupanya setelah ditanyakan kepada Jibril, inilah wanita-wanita yang menunjukkan rambutnya kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Cuman nunjukkan rambut. Karena perempuan dari ujung rambut ke ujung kaki kecuali telapak tangan dan wajah. Beda sama kita laki-laki. Kita laki-laki cuman pusat sampai lutut. Ya begitu pun jangan kalian sholat pakai sarung doang. Bergulung pula sarung tuh, naik sampai ke lutut, pas rukuk belakang jengat. Salat itu menunjukkan dada, makruh hukumnya. Ini 2 hari lagi jangan sampai ada anak-anak Islam di Aceh yang terikut dengan budaya orang kafir. Valentine 14 Februari. Ini kadang-kadang orang Islam pula yang paling sibuk. Apa iklan Valentine itu? Itu kan hari berkasih sayang, Ustaz. Kepala otak kok itu hari berkasih sayang. Hari Valentine itu hari kelahiran seorang pendeta di Amerika, St. Valentinus, yang berhasil menyatukan 2 kubu Kristen yang bertentangan di sana. Karena keberhasilannya, hari kelahirannya dirayakan sebagai hari berkasih sayang. Orang Islam ikut-ikut. Valentine ngirim surat buat pacarnya, wahai adinda di Villa Jingga, salam kangen selalu, cup-cup Wahai adinda, kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau aku banyak utang. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, cuman beol yang banyak. Wahai adinda, I love you my darling, celana 1 disambar maling. Kita tahu kisah Nabi sedih, tapi lebih sedih kisah cinta kita berdua. Kita tahu harga cabai, bawang, tomat mahal, tapi tentu lebih mahal nilai-nilai cinta kita berdua. Kita tahu bahwa penjajahan atas cinta harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, nulis surat kayak ngarang undang-undang. Akhirnya di hari Valentine ini ku ucapkan salam kasih untukmu, wassalam, bejo. La ilaha. Jangan diikut-ikut. Ustaz minta jangan ada yang ikut-ikut ngerayakan Valentine itu. Kita kok kadang-kadang lebih bangga dengan budaya-budaya kafir. Itu ulang tahun, yang diikut gaya orang kafir. Ini hari trennya ulang tahun, pakai keyboard, joget bersama. Nanti ada acara kuis cucuk balon, dicucuk balon tuh meletup, ada hukumannya di situ. Praktekkan goyang ngebor. Ada yang nyanyi bersama, happy birthday to you, happy birthday to you. Tiada yang tiup-tiup lilin. Tiup lilin itu budaya gereja, nggak ada Islam mengajarkan seperti itu. Sekarang aja udah agak lumayan. Kalau dulu ulang tahun ke-17 dibeli bolu, dipasang lilin 17 biji, ditiup. Kalau dulu enggak. Kalau sekarang ini kan enggak, ulang tahun tempah bolu, di atasnya lilin, kalau 17 angka 17. Tinggal nyalakan tiup. Kalau dulu tanya yang tua-tua, 17 biji. Ulang tahun ke-35 biji lilin. Setengah mampus yang niup. Yang paling hajab yang ulang tahun nenek-nenek 75 tahun.
Disediakan lilin 75 biji, nenek suruh niup, lilinnya nggak mati, malah neneknya yang mati duluan. Jangan diikut-ikut budaya orang kafir itu. Islam harus bangga dengan budayanya sendiri. Jadi ulang tahun dalam Islam, Ustadz, sebulan sebelum ulang tahun tadarus Al-Quran atau qiraat Al-Quran. Pas hari ulang tahun khataman, undang anak yatim, kasih makan anak yatim, ada rezeki masukkan uang ke amplop, bagikan sama anak-anak yatim. Ulang tahun kita berkah. Kalaupun mau ada hiburan, lagu-lagu yang islami. Boleh nyanyi-nyanyi Ustaz ya, sepanjang lagu-lagu yang ada pesan-pesan dakwah menyanjung Rasulullah. Salatullah salamullah. Tengok itu kayak opik, bersujud kepada Allah. Dengarkannya pun sejuk. Dapatkan kaset dan CD saya ini di tong-tong sampah terdekat ya. Loh, hidup ini kalau nggak ada seni kan nggak indah. Azan tuh, azan coba kalau nggak ada lagunya, mana semangat orang. Azan subuh, Allahu Akbar, Akbar Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa orang mau ke masjid? Coba kalau pakai lagu TPI, orang pun semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. TPI. Atau kayak azan Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar. Hah? Jangan semua lah SCTV, CTP. Lama-lama kayak tukang tes azan pula aku kalian bikin. Asal jangan sangkin panjangnya kumat kesasar dia. Ada juga panjang kali belok. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, khairu umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Banggalah kita dengan kreasi Islam itu ya. Seni itu boleh ya, jadi imam, coba jadi imam kalau nggak ada lagu, mana semangat orang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya kadang-kadang kena nasta'in. Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak lajang pun nyaut amin lawa. Mana semangat orang. Tapi coba kayak Imam Abdurrahman As-Sudais, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jamaah pun semangat. Seni itu boleh, tapi jangan melanggar norma-norma agama. Jadi adik-adik, cintai sunnah-sunnah Rasul, cintai segala macam yang berbau keislaman. Karena kalau tidak kita yang bangga dengan ciri khas Islam itu, siapa lagi yang akan bangga dengan ciri khas keislaman itu? Saya berharap ke depan generasi Islam bangga dengan jilbabnya. Dia pakai jilbab bukan cuma sekedar kewajiban, tapi dia pakai jilbab, dia menyadari ini sebuah kebutuhan. Karena sebenarnya Islam mengajarkan kita menutup aurat. Hakikatnya Islam ingin melindungi kehormatan kita masing-masing. Tapi sayang,
kadang-kadang banyak orang Islam yang tidak mau dilindungi kehormatannya dengan ajaran. Tiga, ada tiga macam manusia yang terhijab, terhalang, terdinding, dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Na'udzubillah min. Tiga macam, Ustaz. Ya. Siapa yang tiga orang itu, Ustaz? Ini akan Ustaz kupas satu persatu, tapi yakinlah nggak akan sampai jam 1, karena kalau sampai jam 1 bakal pingsan satu persatu, terutama aku ya. Siapa tiga macam manusia itu, Ustaz? Yang pertama, akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini nggak bisa dapat syafaat Nabi. Dalam Islam itu Allah, mal'a Allah, Rasul, kedua orang tua. Ridallah fi ridha walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung juga murkanya orang tua. Seorang anak muda datang menjumpai Rasul. Ya Rasul, kepada siapa saya berbakti? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Hah? Oh ya, harus adil katanya di tengah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lantas siapa ya Rasul? Abuka, ayahmu. 3 kali mak, 1 kali ayah. Ibu dilebihkan 3 kali. Jadi kalau kalian misalnya nanti udah kerja, punya duit 400.000, mau ngunjungi mak sama ayah, untuk mak 300, ayah cepek. Memang dalam Islam ibu itu dilebihkan 3 kali. Memang kami laki-laki ngaku kalah kami. Memang perempuan tetap yang menang. Ibu 3 kali, ayah 1 kali. Di Quran surah An-Nisa laki perempuan ada. Surah Ar-Rijal nggak ada sampai sekarang laki-laki. Hari ibu ada, hari ayah. Sampai sekarang nggak ada itu. Aku pun pening, tak kenapa kok nggak ada. Hari ibu ada, hari anak ada. Kenapa hari ayah nggak ada? Apa salah kami ayah-ayah nih rupanya? Padahal nggak akan ada anak kalau tidak ada ayah. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari seorang ibu, Siti Maryam, tanpa suami. Berarti Isa lahir tanpa ayah. Maryam hamil tanpa suami. Maka sekarang banyak anak gadis nggak mau kalah sama Maryam. Ibu kota ada, bapak kota. Ibu jari ada, bapak jari. Dharma wanita ada, dharma pria. Induk kapal ada, bapak kapal. 21 April tiap tahun diperingati Hari Kartini, Hari Kartono. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa mesti 3 kali Ustadz? Karena memang 3 yang nggak bisa kita balas dari seorang ibu. Apa saja itu Ustadz? Pertama, mengandung, melahirkan, menyusui. Ini 3 ini nggak akan pernah bisa kita bayar dengan ibu kita. Bahasa Quran, ibumu mengandungmu dengan susah payah. Saya tahu sesudah berumah tangga, memang betul. Istri, ibu itu kalau sudah mengandung, mulai dari ngidam dia tersiksa. Kadang payah tidur, ada yang mau tidur aja, ngidam bawaan bayi. Ada yang mau muntah aja, bau tak enak muntah, bau wangi muntah, nengok ayah kelen muntah. Ada yang jam 12 malam pingin makan rujak, paksa setengah 12 ayah kalian manjat pepaya.
Ada yang pingin cendol tapi belinya harus di kota Loksmawi. Macam-macam. Ada yang nggak bisa tidur kalau nggak megangi kuping ayah kalian. Terakhir ayah kalian yang tak bisa tidur asik digini-gini. 9 bulan 10 hari dalam perut makhluk hidup. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh, bergerak bayi itu dalam perut ibunya. Makhluk hidup dalam perut. Tengah tidur jam 2, tiba-tiba kadang bayi itu mengeraskan tangannya, mengeraskan punggungnya. Tersiksa ibu kita malam itu. Waktu melahirkan kita 3 kilo, 4 kilo, Allahu Akbar. Kalian pagi perut mulas, buang segini aja udah melotot-melotot mata kalian. Ini 3 kilo, 4 kilo, sebelah kaki di rumah sakit, sebelah kaki di kuburan. Ibu kita bertarung antara hidup dengan mati untuk menghadirkan kita di bumi Allah ini. Udah lahir kita, siapa yang payah tidur malam jaga kita? Ibu. Kalau ayah capek kerja pulang ada emaknya, udahlah tidur aja. Enak dia membentuk pulau-pulau di bantal-bantal. Ibu yang berjuang. Kadang-kadang ini tak mau tidur. Bayi ini macam-macam. Tanya nanti sama orang tua kalian. Bayi itu ada dia kadang yang waktunya siang orang main-main dia tidur. Waktunya malam orang tidur dia main-main. Terakhir emak kita yang tak tidur satu malam menjaga. Kadang ngoceh dia, kadang nangis. Kasih air susu ibu, nggak juga kurang, kasih botol dot itu, nggak mau juga tidur di punggungnya, nggak mau juga taruhkan di ayunan mama yang sambil ngantuk-ngantuk ngayunkan, kadang sampai ketiduran mamanya itu, bangun lagi mamanya. Dan kadang nggak tidur juga gendong dinyanyikan sama ibunya supaya anaknya tidur. Kadang-kadang habis 12 lagu mamanya nyanyi. Kalau direkam apa nggak satu kaset itu udah. Timang, timang, anakku sayang, jangan menangis. Bunda bernyanyi. Saya pernah dulu istri saya gitu juga, anak saya nggak tidur-tidur, terbangun saya. Sudah sini gantian, tidurlah Anjeli, gue bilang semua. Ya Rahul kan istrinya Anjeli. Saya gendong anak saya nyanyikan pakai lagu saya sendiri. Mau dengar nggak? Oh anakku, mari sini sama ayah. Mari biar ayah timang supaya kau tenang. Cepatlah kau tidur, hari sudah larut malam. Selamat tidur wahai anakku. Jangan lupa baca doa dulu. Sepia, semoga nyenyak tidurmu hingga nanti waktu datang sholat subuh. Ini kadang-kadang ada juga emak nyanyikan anaknya, tap, cinta satu malam. La ilaha illallah. Nggak terbalas itu, nggak terbalas. Maka wajar kalau Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu. Dek. Cuman kadang-kadang banyak anak ini, coba perhatikan, kadang-kadang ketika kita sakit masih kecil, satu malam ibu kita korbankan waktu tidurnya untuk menjaga kita. Jam 3 malam mak minta minum, bangun mak kita cepat, setengah berlari dia pergi ke belakang, dia ambilkan minum kita, dia pun bergegas kembali,
didudukkannya kita, diantarkannya gelas itu ke bibir kita dengan penuh kasih sayang. Udah siap direbahkannya lagi kita, dibelainya kepala kita supaya kita bisa tidur. Nggak akan terbalas itu. Tapi anak banyak ketika sudah dewasa jadi orang hebat, emaknya sakit ditelepon, nah emak sakit tolong pulang, oh minta maaf mak aku lagi sibuk, aku masih banyak pekerjaan. Mak kalau mau berobat aja mak, nanti uang aku kirim. Padahal ketika dia kecil sakit, emaknya nggak pernah lambat memenuhi panggilan dia. Tapi ketika dia sudah jadi orang hebat, dia sanggup bilang aku masih sibuk. Sering sekali sang anak datang, ibunya sudah menghembuskan napas yang terakhir. Padahal emaknya nggak mengharapkan uang anaknya, emaknya nggak pernah mengharapkan bawaan anaknya. Sang ibu hanya ingin di detik-detik menjelang ajalnya, dia ingin melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kalinya. Tapi sering sekali air susu dibalas dengan air tuba, nggak akan terbalas. Tahukah kita, jangan-jangan ibu kita itu orang yang pernah memakan kotoran kita? Nauzubillah. Bisa saja ketika dia makan, tiba-tiba kita masih kecil, buang air besar, berhenti dia bawa kita ke kamar mandi, diceboinya kita, dibersihkannya celana kita yang terkena kotoran kita. Mungkin ada kotoran yang menempel di kukunya, dia membersihkannya tidak bersih, kemudian dia makan. Tanpa dia sadari, dia sudah memakan kotoran anaknya sendiri. Dan ibu kitalah yang sering memakan bekas sisa makanan kita. Kadang-kadang kita makan gak habis, ibu kita yang menghabiskannya. Kadang-kadang sengaja dia tunggu anaknya makan, nunggu habis atau tidak. Kalau tidak habis, dia yang menghabiskan. Itu makanya tidak akan pernah bisa kita membalas budi baik ibu kita. Anak muda yang lain menjumpai Rasulullah, ya Rasul, ya, bagaimana cara saya membalas budi baik ibu saya ya Rasul? Kau gak akan sanggup. Kenapa ya Rasulullah? Seandainya tiap hari kau gendong ibumu untuk kau mandikan dia ke kamar mandi, setiap hari kau cucikan pakaiannya, setiap hari kau pakaikan pakaian itu, setiap hari kau suapi makannya, buang air dia kau istinjakan, kau ceboi dia, untuk membahagiakannya kau gendong dia 7 kali pulang pergi Mekah Madinah, separuh air susunya pun belum mampu kau membalasnya. Itu maka jaga adab sama ibu kita. Ini yang utama. Tahukah kalian bahwa kalian hari ini di pesantren ini, ibu kalian selalu melayangkan ingatannya kepada kalian. Raga kalian di sini, tetapi kalian tetap berada di hati ibu kalian masing-masing. Oleh karena itu, bahagiakan ibu kalian dengan bukti, tunjukkan, mak, ibu, aku tidak akan menyia-nyiakan perjuangan ibu melahirkan aku, perjuangan ayah mencarikan uang supaya aku bisa sekolah di sini. Aku akan tunjukkan bu, aku bisa sukses di pesantren ini. Tidak akan bisa kita balas itu. Itu makanya kata Nabi, tidak ada balasan yang lebih pantas buat anak yang ikhlas nanti merawat, mengurus orang tuanya, kecuali di surga nanti dia berhak duduk bersamaku bersebelahan di dalam surga, kata Rasul. Tapi jangan pula kalian terus anggap enteng sama ayah, karena ayah itu pahlawan hidup kita. Orang yang rela bekerja pagi-pagi pulang petang, terjemur panas matahari, pulang kena hujan. Kadang-kadang supaya kalian bisa sekolah di pesantren ini, pulang dia hujan, dia tempuh mendayung sepeda, petir menyambar di mana-mana demi sang anak tercinta. Maka jaga adab kepada orang tua, karena anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan syafaat Rasul. Number 2, yang kedua. Number 2. Number 2. Kan jangan sepele, Ustaz jelek-jelek gini kalau bahasa Inggris. Oh. Dulu Ustaz di madrasah, kalau Ustaz bahasa Inggris 7, yang lain pasti di atas Ustaz. Itulah pasti.
Padahal bahasa Inggris ini kan paling gampang, pintu door, ketok pintu gedor-gedor, kan nggak apa ya. Buku book, buku jatuh gedebuk. Bahasa Inggrisnya salah, ada de-nya bahasa Inggris dia. Film habis, tamat, the end. Batang pisang, the box. Kelapa muda, the gun, kan nggak payah ya. Maka adik-adik rahimakumullah, ini yang kedua siapa lagi Ustaz? Orang yang mutuskan silaturahim. Kalian dah jadi satu bagian keluarga. Sayangilah teman-temanmu seperti kalian menyayangi dirimu sendiri. Keluarga kalian terdekat hari ini, inilah rekan satu pesantren. Jaga kekeluargaan ini. Jangan ada yang nggak cakapan. Kalau berseluruh, tapi jangan kelewatan sampai menimbulkan kebencian, apalagi permusuhan, apalagi sampai tumbuk-tumbukan. Orang Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jaga ini ukhuwah. Masa kita kalah sama bebek? Bebek itu ukhuwahnya luar biasa, kompak. Tengok bebek keluar kandang bareng, berenang bareng, cari makan bareng, nyebrang jalan tetap bebek bareng. Tengok bebek kalau nyebrang, siap pasukan, siap luruskan barisan, siap. Al-Fatihah, tek bebek. Kata Nabi, orang Islam dengan orang Islam harus seperti dua tangan, tak boleh seperti dua mata. Lihatlah dua tangan, walau jauh tetap kompak. Tengok tangan nih jauh tetap kompak. Tangan kiri gatal, kanan garukkan. Tangan kanan gatal, kiri garukkan. Dua-dua gatal, garuk-garukan. Tapi kata Nabi, jangan seperti dua mata, dekat tapi nggak akur. Ini dekat tapi nggak akur nih. Mata kanan dekati kiri, kiri menjauh. Mana mau didekatin. Mata kiri dekati kanan, kanan menjauh. Makanya adik-adik sekalian, jaga kekompakan. Kekuatan Islam itu di ukhuwah. Makanya menjaganya ini raddus salam, wa iyadatul marid. Kalau ada yang sakit jenguk. Mungkin ada salah satu teman misalnya sakit, di opname, lapor wali kelas, Ustadz kawan kita si Polan sakit, di mana dirawat? Di rumah sakit Lok Semawi. Jadi maksudnya gimana nih santri-santri semua, kita tengoklah Ustadz, kita jenguk. Sakit apa dia? Aku dengar panu Ustadz. Misal masa sakit panu aja opname? Komplikasi Ustadz sama levernya yang parah, panunya pula duluan kau bilang. Di macam mana jenguk, berangkat rame-rame. Kalian coba bayangkan kalau sakit terbaring, tiba-tiba kawan-kawan pada datang. Wah, saya kira itu separuh obat sudah masuk ke tubuh kita. Betul nggak? Naik semangat tuh balik. Mesti bawa makanan Ustaz. Nggak pun bawa makanan, yang didatangi pun dah senang. Paling yang sakit dalam hatinya, kelewatan kali orang nih, nggak apa-apa. Dan kalaupun mau bawa makanan, tengok-tengok sakitnya. Jangan dah 3 hari tak bisa beol, kalian belikan salak, itu ngejek. Dah tahu asam lambungnya naik, kalian belikan pula jeruk 2 kilo. Bilang bagus-bagus. Kalau nggak ada yang bisa dimakannya Ustadz, yang ngomong minta izin ya, kami kemari tadi dari sekolah langsung, kami nggak bawa makanan. Allah, kalian datang aja aku udah senang. Sebetulnya kami tadi udah singgah ke tukang buah, tapi kami tadi terakhir begaduh di tukang buah itu. Kenapa? Aku ngusulkan beli salak, tapi katanya kau udah 3 hari nggak bisa membuang. Mau dibelikan jeruk, asam lambung kau nanti naik. Mau dibelikan pir, dibolak-balik kencing susah juga. Mau dibelikan anggur, kata orang ini kok tak biasa nanti terkejut.
Ya, jadi mohon maaf, kami nggak bisa bawa buah-buahan, tapi gantinya kami bawa apa itu? Ini ya, gambar buah-buahan. Suruh dia nengoki gambar itu kan, lama-lama baik itu. Jaga kekompakan. Orang Islam itu harus kompak. Kalau kita kompak, umat lain tidak akan gampang mudah menggoyang kita. Betul? Dan yang ketiga, orang yang nggak bisa dapat syafaat Nabi itu orang bakhil, orang pelit. Orang pelit itu ada gambarannya begini. Rasul waktu itu dengan Aisyah tinggal satu rumah bulan Ramadan. Aisyah menjarankan makanan, menunggu masakan matang. Aisyah ambil jarum, ambil benang mau menjahit. Tiba-tiba jarum jahit terjatuh. Rumah Nabi 4x4, lampunya sentir. Pada waktu itu Aisyah meraba-raba, di mana jarum tadi jatuh? Nggak jumpa. Akhirnya Rasul turun dari tempat tidurnya. Dia datangi Aisyah. Waktu itu Aisyah terkejut karena tiba-tiba memancar cahaya dari wajah Rasulullah SAW sehingga ruang itu menjadi terang. Dengan mudah Aisyah menemukan jarum jahitnya itu. Ya Rasul, indah sekali wajahmu malam ini. Kata Rasul, Aisyah, alangkah ruginya nanti di kalangan umatku orang-orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari akhirat. Apa ada nanti di antara umatmu yang nggak bisa mandang wajahmu di hari akhirat ya Rasul? Ada. Siapa itu ya Rasulullah? Orang bakhil, orang pelit. Siapa orang yang paling bakhil itu ya Rasul? Orang yang apabila namaku disebut, dia tidak mau berselawat untukku. Maka kalau kita mendengar orang mengucap nama Muhammad Rasulullah, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Atau